Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Putra Arvin dengan NIM 2023 31125 dengan teman saya Rifki Fatoni dengan NIM 2023 31119. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai matkul machine learning, yang dimana kita dimintai untuk membuat sebuah analisa, dan adapun analisa yang kita ambil yaitu analisa pengaruh GDP per kapita dan indeks pendidikan terhadap indeks kriminalitas dalam sebuah negara. Nah, langsung saja masuk ke programnya. Seperti biasa, kita akan nge-import beberapa library seperti Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib. Nah, gunanya itu berbeda-beda. Adapun buat Pandas sendiri, itu kita aliasin lagi biar lebih gampang buat ngetiknya nanti dengan PD. Yang NumPy itu kita aliasin dengan NP, Seaborn itu SNS, dan Matplotlib.pyproteinnya ini kita aliaskan sebagai PLT. Nah, buat Pandas sendiri, itu gunanya buat menampilin atau ngebaca data-data yang bakal kita tampilin, seperti ini. Nah, kalau yang buat NumPy ini, biasanya digunakan buat operasi aritmatika. Nah, kalau buat Seaborn sama Matplotlib-nya ini, itu biasanya kita gunakan buat ngevisualisasi datanya tersebut. Nah, kita juga memakai beberapa fitur sebagai scalar model selection, itu buat nge-train ataupun ngetes dan nge-split data-data yang bakal kita gunakan nanti. Dan adapun algoritma yang kita gunakan yakni random forest regressor. Nah, random forest ini adalah beberapa gabungan dari decision tree. Jadi beberapa decision tree digabungin itu menjadi algoritma baru yang bernama random forest. Nah, adapun scalar metric ini kita bakal nge-import mean absolute error sama R2 score-nya. Nah, gunanya buat apa? Kalau mean absolute error ini buat ngehitung rata-rata selisih. Ngehitung rata-rata selisih antara nilai prediksi sama nilai aktualnya. Sedangkan buat R2 score-nya ini buat ngehitung nilai independen ya. Skor pengaruh dari nilai independen terhadap nilai dependen. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke programnya. Pertama, pada data GDP per kapitanya ini kita read dulu pakai Pandas, yang dimana kita hanya menggunakan kolom country sama GDP per kapita yang US dollarnya ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Diperoleh 217 data. Nah, selanjutnya kita menggunakan indeks pendidikan. Data indeks pendidikan ini kita juga menggunakan data country sama education index. Begitupun dengan indeks kriminalitas, yakni kita juga menggunakan country sama crime index. Nah, perlu diketahui data yang kita gunakan maksudnya yang disediakan oleh Bu Evi itu hanya indeks pendidikan dan indeks kriminalitas. Nah, kita akhirnya mengekspor agar datanya nggak gitu-gitu aja, kita menggunakan dataset dari luar yaitu GDP per kapita, yang dimana analisis kita itu yang seperti tadi dijelaskan teman saya, yakni menganalisa antara GDP per kapita dan GDP indeks ini, indeks pendidikan ini itu memengaruhi indeks kriminalitas atau enggak, gitu ya kira-kira. Nah, dari indeks kriminalitas ini diperoleh sekitar 133 data. Selanjutnya, dari ketiga data tadi, kita bikin variabel baru yang namanya data gabungan. Yang dimana data gabungan ini, kita gabung antara data pendidikan, maksudnya tadi yang data GDP per kapitanya juga, kita gabungkan dengan data pendidikan berdasarkan country atau negara dengan menggunakan metode outer. Begitupun dengan data kriminalitas, kita juga menggunakan berdasarkan data country-nya dan menggunakan metode outer juga. Nah, maka ketika kita tampilin, datanya akan tampil seperti ini. Nah, cuma dari data ini ada beberapa data yang kosong gitu. Maksudnya, misalnya pada data keempat ini, ada data country-nya ada, GDP per kapitanya ada,
education indexnya ada, cuma pada crime indexnya ini dia tidak ada, tidak apa ya, tidak terdefinisikan gitu buat angkanya, maka ditulisnya NaN. Nah, solusinya apa? Solusinya kita bakal ngedrop data-data yang kosong tersebut ataupun data-data yang tidak lengkap tersebut dengan cara ngedrop seperti ini. Nah, dari 245 data yang tidak lengkap tadi, maka diperoleh setelah kita filterisasi, maka data yang tersisa sekitar 113 data. Nah, habis itu agar mempermudahkan kita buat ngetrain sama ngetes datanya nanti, maka yang bagian GDP per kapitanya yang US dollarnya ini kita lock dulu buat agar lebih mudah buat kedepannya gitu, buat ngetrain sama ngetes data tersebut. Selanjutnya buat visualisasi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya setelah tadi di normalisasi di log ya, kita mau melihat visualisasi penyebaran data dari data-data yang kita pakai tadi. Kita menggunakan Seaborn Payplot. Nah, ini data GBG, data gabungan tadi. Untuk variabelnya yaitu GDP per kapita, Education Index, Crime Index. Dengan bentuk diagramnya itu KDE. PLT show untuk menunjukkan visualisasinya. Bisa kita lihat sendiri di sini ada GDP per kapita dibandingkan dengan GDP per kapita sendiri, itu jadinya ini ya, karena titik-titiknya itu ya pastinya sama karena dibandingkan dengan diri sendiri, jadi dia terlihat seperti garis gitu, line aja. Kemudian untuk GDP per kapita dibandingkan dengan Education Index bisa seperti ini. Kalau kita tarik garis dari kiri bawah ke kanan atas, itu bisa dilihat kebanyakan titik-titiknya berdekatan dengan garis yang menandakan korelasi antara GDP per kapita dan Education Index ini cukup bagus. Nah, sedangkan untuk GDP per kapita dengan Crime Index sendiri yang dimana itu yang ingin kita analisa tadi, itu di sini di visualisasi penyebaran datanya saja sudah lumayan terlihat kalau penyebaran datanya itu cukup tersebar agak jauh dari garis. Nah, begitu pula dengan Education Index dengan Crime Index. Kemudian di sini juga untuk lebih jelas kita bisa melihat di Seaborn heat map sesuai suhu ya. Data GBG tadi untuk variabelnya masih sama. Ini ada korelasi, kemudian C-map-nya cool warm. Jadi dari dingin ke panas. Nah, untuk GDP per kapita dengan GDP per kapita sama kayak tadi, karena datanya sama, itu sangat panas, satu sama. Kemudian untuk Education Index dengan GDP per kapita bisa dilihat ini 0,83, itu mendekati 1, berarti korelasinya cukup tinggi. Untuk GDP per kapita atau Education Index dibandingkan dengan Crime Index itu hanya 0,51, kelasnya masih intermediate, masih sedang-sedang aja, nggak terlalu mempengaruhi. Kemudian di sini kita mulai untuk ngetrain datanya. Kita masukkan variabel independen yaitu X sama dengan data gabungan GDP per kapita dan Education Index, nama-nama kolom yang akan dijadikan data independen, digunakan sebagai data independen. Sebenarnya bisa juga untuk menggunakan dot drop, data gbg dot drop untuk ngedrop data-data yang tidak kita gunakan sebagai data X atau data independen, yaitu data Y-nya, nah Crime Index. Hanya saja di dalam data tadi kan, data gabungan tadi masih ada yang namanya data country. Data country itu kan kalau kita drop yang Crime Index, data country-nya masih masuk. Data country itu nggak bisa dihitung. Dan juga karena data country itu masih
string. Ya, data type-nya masih string, juga nggak digunakan. Jadi kita pakainya gini aja. Kemudian untuk data dependent atau data Y-nya kita pakai data GBG crime index. Lanjut kita split datanya menjadi data train dan data test. Ada xtrain, xtest, kemudian untuk Y-nya juga. Kemudian untuk test size-nya atau ukuran tesnya itu kita bisa ubah sendiri. Di sini kita menggunakan 0,15. Kita bisa ubah tergantung keinginan kita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk sekarang kita pakai 0,15 saja. Kemudian random state-nya 0. Nah, sini kita mulai menggunakan random forest regressor dengan random state 13. Kemudian kita feed datanya, data train-nya. Kita bikin data predict-nya, data predict rainforest, RF, rainforest predict, predict menggunakan data xtest. Kemudian setelah itu kita print random forest MAE atau mean absolute error, dan R score-nya atau ya R2 score-nya kita dapat di sini. Untuk mean absolute error-nya 8,9 dan seterusnya. Itu berarti selisih antara data prediksi yang kita dapat dengan data tes kita, data aktualnya, itu rata-ratanya berselisih 8 skor. Lumayan gede juga sih. Kemudian untuk random forest R2-nya, R square-nya itu 0,56 atau 56%. R square ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu skor untuk skor pengaruh dari data independen kepada data dependen kita. Hanya dapat 56%. Lumayan deh. Kemudian untuk visualisasinya, VLT figure untuk figure size-nya 10 sama 6, itu untuk lebar dan lebar dan tinggi ininya, diagramnya. Kemudian VLT scatter, y-test, dan y-predict. Kemudian alpha 0,6 itu untuk titiknya, transparansinya. Kemudian color titiknya itu green. Kemudian plotnya ini untuk garis. Nih, ada K ini untuk garisnya. Kemudian colornya red, warna merah. Kemudian VLT X label itu label untuk data horizontal ini, itu aktual crime rates. Kemudian untuk predicted-nya kita jadikan yang Y. Kemudian untuk judul bisa dilihat ya. Ini jadinya. Bisa dilihat di sini untuk penyebaran datanya memang ada yang cukup mendekati dengan garis. Tapi ada juga yang masih menyebar cukup jauh. Kemudian ada fitur importance. Fitur importance ini maksudnya itu untuk melihat data mana yang lebih mempengaruhi dari data independence itu, yang mana lebih mempengaruhi data dependence kita. Di sini yang lebih mempengaruhi itu adalah GDP per kapita yang sebesar 56%. Ya, 56%. Sedangkan education index itu hanya 43% terhadap crime index tadi. Jadi intinya dari analisa kita, pengetahuan yang didapat itu ternyata GDP per kapita dan education index itu
belum bisa menentukan tinggi rendahnya suatu crime index ya kriminalitas dalam suatu negara, masih kurang bagus gitu kalau hanya dengan menggunakan GDP per kapita dan education index untuk memprediksinya. Mungkin sekiranya itu aja. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.